Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas kali ini berjudulkan Abu Nawas kalah cerdik dengan pemuda ini. Diceritakan pada suatu hari ada pemuda yang sedang mengalami masalah. Sudah lama masalah ini tak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan solusi atau jalan keluar atas musibah yang telah menimpanya. Namun tak satu pun masukan ataupun solusi dari temannya bisa membantu menyelesaikan masalah yang telah dialaminya. Hingga salah satu sahabatnya menyarankan untuk menemui Abu Nawas guna meminta saran dan nasihat. Keesokan harinya si pemuda itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Saya mempunyai masalah yang besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Cobalah kau ceritakan padaku," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan masalahnya berulang-ulang kali. Ia meneteskan air mata di hadapan Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat wahai anak muda. Saran saya perbanyaklah ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan sebagai bukti keseriusanmu, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, saya akan bernazar. Bila masalah saya terpecahkan, saya akan menjual rumahku. Dan dari hasil penjualan tersebut akan saya sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa yang mendapatkan banyak saran-saran yang mana bisa membantunya menyelesaikan permasalahannya. Tidak berselang lama setelah itu, permasalahan yang dulu dialaminya dapat terselesaikan. Pada suatu malam, saat memasuki kamar untuk melaksanakan sholat, ia mengingat akan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku ini begitu pelupa?" batin si pemuda. Ia pun menyesal karena dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah. Seharusnya ia menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Akan tetapi ia sudah terlanjur bernazar. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama, ia menemukan ide. Ia akan menjual rumahnya dengan harga 1 dinar saja. Itu harga yang sangat-sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi bagi siapa saja yang ingin membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing itu. Itu pun sudah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu ditawarkan ke sana kemari, maka datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket jual tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan membagikan 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu uang hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar
menjadi miliknya utuh. Ia simpan rapat-rapat di kemudian hari uang 10 dinar tersebut. Ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Pada suatu ketika Abu Nawas mendatangi si pemuda itu. "Wahai pemuda, sudahkah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan. Uang hasil penjualan rumahku sudah aku sedekahkan semua kepada fakir miskin," jawab si pemuda. "Berapa yang kau sedekahkan?" tanya Abu Nawas kembali. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena saya menjual rumahku hanya seharga 1 dinar saja," balas si pemuda. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas menjadi heran. "Saya menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah tersebut. Harga kucingnya adalah 10.000 dinar. Sedangkan uang hasil penjualan kucing saya gunakan untuk membeli rumah kembali," kata si pemuda menjelaskan. Mendengar akan hal itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala dan segera pergi meninggalkan si pemuda tersebut. Ternyata Abu Nawas kalah cerdik dengan pemuda itu. Dikisahkan belakangan ini situasi istana terasa sangat mencekam. Hal itu dikarenakan karena Baginda Raja mendapatkan ancaman pembunuhan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Demi menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit kerajaan diperintahkan berjaga ketat di setiap sudut dan di pintu masuk istana. Namun prajurit kerajaan melihat Baginda Raja masih merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantuinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa sih Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan dari Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ini ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah termasuk kematianku," jawab Paduka Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat begitu gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal. Saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan." "Tapi ini kan demi keamanan Paduka yang mulia. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda terdiam. Ia tak terfikirkan akan Abu Nawas. Dengan kehadiran dari Abu Nawas tentu saja dapat membuatnya menjadi lebih baik. "Benar sekali wahai Panglima. Suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," tutur Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga," kata salah satu prajurit istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai tidak menghiraukan perkataan prajurit itu. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya,"
bilang saja sama rajamu. Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakanku, silakan saja tangkap aku daripada aku harus meladeninya, tutur Abu Nawas. Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak mendengar kabar Baginda Raja mendapatkan ancaman pembunuhan? Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya, balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun memenuhi panggilan Baginda Raja untuk ke istana. Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja, ucap Abu Nawas. Sejak saat itulah Abu Nawas turut menjaga keamanan Baginda Raja. Abu Nawas sudah layaknya pengawal pribadi Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman? Tanya Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia, jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat, kata Baginda Raja. Sejak saat itu hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayuran tersebut. Karena sudah merasa bosan dengan masakan itu, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia, kata Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan hal yang sama, jawab Abu Nawas. Mendengar akan hal itu, Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas yang mengocok perut itu. Diceritakan pada suatu hari raja yang bengis dan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah.
Raja Timur Leng dan ribuan pasukannya tak segan-segan untuk menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Kabarnya Raja Timur dan pasukannya berencana untuk menyerang kota Baghdad. Hal itu pun membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas, sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Setelah beberapa bulan terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad, Abu Nawas selaku orang yang dipercaya menghadapi hal itu pun segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas Abu Nawas naik ke atas mimbar dan berpidato di depan banyak warga. Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa, tutur Abu Nawas. Semua warga yang saat itu berkumpul di alun-alun dengan kompak menjawab, "Amin," dengan lantangnya. Namun tiba-tiba ada seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur." Abu Nawas pun terkejut. Begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi kali ini untuk jenazah kita." Mendengar akan hal itu membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar kamu ini bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar panglima tentara Raja Timur Leng. "Tuan memang benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan dari Abu Nawas, panglima tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, dia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut nampaknya membuat desa merasa resah karena gajah itu memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur akan murka," tutur salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. "Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima," kata Abu Nawas. Para penduduk pun sepakat dengan keputusan dari Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu," balas mereka serempak.
Keesokan harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda Panglima Tentara Raja Timur. Sesampainya di sana terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegat oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang Panglima Raja Timur. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh jika usulannya membuat sang Panglima menjadi marah dan murka. Mirisnya ketika sang Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk, ia melihat kehadiran Abu Nawas. Panglima Tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari kamu?" bentak sang Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hari aku tidak berguna?" tanya sang Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa telah dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian dari Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya," jawab Panglima Tentara Raja Timur. Setelah berhasil dengan rencananya, Abu Nawas pun kemudian undur diri dan pamit pulang. Setelah berhasil dengan rencananya, Abu Nawas pun kemudian undur diri dan pamit pulang kepada Panglima Tentara Timur. Diceritakan kehidupan rumah tangga dari Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan dari Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang-ulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar, namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana saja. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang telah ia miliki. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama, sehingga keluarga dari Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Di dalam keseharian di dalam rumah tangganya saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam, dan setelah masuk ke dalam rumah ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Pada suatu hari saat Abu Nawas pulang dari hutan, guna mencari kayu bakar, ia mengetuk rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tiada orang satupun yang menjawab salam dari dalam rumahnya. Dengan perasaan yang was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Namun betapa kagetnya Abu Nawas melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojok ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas.
Tapi Abu Nawas heran kenapa sang istri tidak membalas salamnya tadi. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam dengan tatapan matanya seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap dari istrinya membuat Abu Nawas merasa cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan lihatlah kita, sampai kapan kita akan terus begini, wahai suamiku? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim, dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri kepada Abu Nawas. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya, dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku ini, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas selalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak ada di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," ucap si wanita tersebut. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan sampai kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasihati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari telah berlalu. Wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani untuk mempengaruhi istri Abu Nawas. Dikisahkan seperti biasa setelah menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid.
Mereka mendiskusikan beragam permasalahan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan, yang mana membuat orang-orang betah duduk berlama-lama mendengarkan Abu Nawas. Pasalnya, setiap ilmu yang disampaikan oleh Abu Nawas selalu diselingi dengan humor yang mengundang tawa. Pada suatu ketika ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum bisa menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk minta tolong. "Wahai kawanku, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tulis?" tanya kawannya. "Aku ini adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Setelah sholat Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk-duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. Abu Nawas langsung menerima dan membuka surat tersebut dan membacanya. Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut bertuliskan, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual. Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang," pikir Abu Nawas sejenak. Abu Nawas pun terdiam dan mencari cara supaya bisa lepas dari jebakannya, hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah unik. Abu Nawas berpura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikkan kertasnya. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tak bisa membacanya," kata orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik dan sepandai kamu ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan kamu baca sendiri surat itu," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir kala itu pun spontan tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Si buta huruf itu pun gagal untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya
dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.